Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan sama-sama membahas materi tentang hadis maudhu. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan hadis maudhu? Tidak. Baik, hadis maudhu itu bisa dikatakan juga sebagai hadis palsu. Nah, teman-teman sekalian, hadis secara etimologi, hadis maudhu berasal dari isim maf'ul dari kata wadoa yang artinya iskat atau menggugurkan. Secara terminologis, Ibnu Al-Tarha kemudian diikuti oleh Imam Al-Nawawi mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat. Nah, sedangkan menurut Ibnu Athaillah mendefinisikan hadis adalah sesuatu yang diciptakan dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya hadis adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat mengatasnamakan Rasulullah SAW. Para ulama menyepakati hadis maudhu ini tidak termasuk hadis karena tidak termasuk realitas hidup Rasulullah SAW dan haram hukumnya untuk meriwayatkannya. Kemudian yaitu awal munculnya hadis maudhu. Menurut Ibnu Al-Sari, hadis maudhu muncul pada tahun ke-41 Hijriah, di mana ketika itu terjadi pertentangan politik antara Khalifah bin Abi Thalib yang didukung oleh masyarakat Hijaz dan Irak, kemudian didukung juga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh penduduk Syria dan Mesir. Nah, kemudian dari pertentangan tersebut muncullah hadis palsu. Mereka membuat hadis palsu untuk melawan kelompok-kelompok lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hal apa yang melatar belakangi terjadinya hadis maudhu. Nah, di sini ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya hadis maudhu. Yang pertama yaitu faktor atau tangan politik.
dimaksudkan adalah mereka ini membuat hadis palsu agar mendapat simpatik daripada para pendengarnya, supaya kagum terhadap mereka karena telah membuat kisah dan nasihat. Tapi kisah dan nasihat itu bermakna kan hadis maudhu. Yang kelima yaitu pertentangan mazhab dan ilmu. Nah, pertentangan mazhab dan ilmu kalam yang terjadi pada masalah fikih ini terjadi pada mazhabnya, di mana mereka berani melakukan hadis palsu supaya ingin menonjolkan mazhabnya masing-masing. Yang keenam yaitu yaitu membangkitkan gairah beribadah tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Para ulama banyak membuat hadis palsu supaya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi agamanya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menjilat penguasa. Maksud dari menjilat penguasa, mereka ini membuat hadis palsu supaya agar mendapatkan hadiah dari penguasa atau pemimpin tersebut. Seperti yang sering didengar yaitu Gilyas bin Ibrahim adalah salah satu pembuat hadis yang sering dikenal sebagai pemasuk hadis tentang perlombaan. Sampai sini, apakah saudara-saudara sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya dari pembahasan yang telah saya sampaikan? Ya. Baik, kepada saudara disilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan atau mengetahui apakah itu hadis maudhu atau bukan? Baik, terima kasih. Nah, ciri-ciri kita pertama kita harus mengetahui ciri yang terdapat pada sanadnya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui hadis tersebut dari perawinya.
Innallaha yuhibbu 'abdan muta'ibban fi talabil halali. Yang artinya Allah itu menyukai orang-orang yang lelah dalam mencari rezeki. Nah, riwayat hadis tersebut maudhu. Imam Hafiz Al-Iraqi mengatakan dalam sanadnya terdapat Al-Atar. Al-Qurtubi mengatakan Al-Atar adalah pendusta atau pemalsu hadis. Paham? Ah, Nah, kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Bu, jadi silakan tanya, Bu. Ya. Apakah boleh kita mengamalkan hadis maudhu tersebut? Oke, apakah kita boleh mengamalkan hadis tersebut? Hadis maudhu atau hadis palsu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Karena kesepakatan itu telah disepakati oleh para alim dan ulama. Kita boleh menceritakan hadis tersebut dengan bertujuan menjelaskan bahwasannya hadis tersebut itu hadis maudhu. Nah, dan bagaimana? Apakah hukumnya orang yang meriwayatkan hadis tersebut? Hadis maudhu haram hukumnya diriwayatkan, dan ketentuan ini telah disepakati oleh